Kembali lagi bersama saya untuk kita bisa belajar tentang contoh soal pemangkatan bentuk aljabar. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Misalkan kita punya soal tentukan pemangkatan bentuk aljabar berikut. 7A dipangkatkan 2 itu sama dengan berapa? Nah, maka sesuai dengan penjabaran kita di video saya sebelumnya, maka kita dapat menjabarkannya 7A dikali dengan 7A sehingga kita dapat mengalihkan 7 dengan 7A dikalikan dengan A, maka kita akan peroleh hasilnya sama dengan 7 dikali 7 sama dengan 49. A dikali A sama dengan A dipangkat 2. Ini adalah jawaban dari 7A pangkat 2. Nah, sekarang kita punya 4A B pangkat 2 dipangkatkan 2, itu hasilnya sama dengan, ketika kita temukan soal seperti begini, maka kita dapat menulis 4A B dipangkat 2 dikali dengan 4A B dipangkat 2, sehingga kita peroleh 4 kita kalikan dengan 4, A kita kalikan dengan A, dan B pangkat 2 kita kalikan dengan B pangkat 2. Maka kita akan memperoleh hasilnya 4 dikali 4 sama dengan 16, A dikali dengan A sama dengan A pangkat 2, B pangkat 2 dikali B pangkat 2 sama dengan B pangkat 4. Matematika. Kita punya soal min 2M pangkat 3 dipangkatkan 2 itu sama dengan berapa? Nah, kita tetap menulis minnya, tetap kita dalam kurung 2M pangkat 3 kita kali dengan 2M pangkat 3, minnya ini di luar, maka kita kasih pisah dengan tanda kurung yang besar, sehingga kita peroleh minnya ini tetap. Kita melakukan perkalian seperti biasa, yaitu 2 kita kalikan dengan 2, 3M pangkat 3 kita kalikan dengan M pangkat 3, maka kita peroleh 2 dikali 2 sama dengan 4, M pangkat 3 dikali dengan M pangkat 3 sama dengan M dipangkat 6.
Nah, selanjutnya kita punya soal min 4 M pangkat 4 N pangkat 3 dipangkatkan 2. Ini hasilnya berapa? Maka kita dapat menulis, karena minnya di dalam kurung, maka kita tulis min 4 M dipangkat 4 N dipangkat 3 kita kalikan dengan min 4 M dipangkat 4 N dipangkat 3, sehingga kita tetap melakukan perkalian seperti biasa, yaitu 4 kita kalikan dengan 4, M pangkat 4 kita kalikan dengan M pangkat 4, N pangkat 3 kita kalikan dengan N pangkat 3. Maka kita peroleh, ingat yang pertama kita harus melakukan perkalian min dengan min, maka kita peroleh positif, karena min kali min sama dengan positif. Maka 4 dikali dengan 4 sama dengan 16. M pangkat 4 dikali dengan M pangkat 4 ini sama dengan M dipangkat 8. N pangkat 3 dikali dengan N pangkat 3 ini sama dengan N pangkat 6. Ini adalah hasil dari yang ini. Matematika. Di sini kita punya soal tentukan hasil pemangkatan bentuk aljabar berikut. Min 2 P pangkat 2 Q pangkat 3 dipangkatkan dengan 4. Maka kita kalau menjabarkan sampai 4 kali maka terlalu panjang, jadi kita langsung saja ketika ada koefisiennya maka kita pangkatkan dengan 4. P pangkat 2 kita kalikan dengan 4 dan Q pangkat 3 kita kalikan dengan 4, sehingga kita dapat menulis min 2 dipangkat 4 dikali dengan P pangkat 2 dipangkatkan dengan 4 dikali Q pangkat 3 dipangkatkan dengan 4, sehingga kita dapat menghitung min 2 kita pangkatkan 4 sama saja macam kita tulis begini, min 2 dikali min 2 dikali min 2 dikali min 2 sampai 4 kali, karena pangkatnya ada 4. Maka kita peroleh min 2 dikali dengan min 2 4 kali min 2 min 8 dikali dengan min 2 sama dengan positif 16. Selanjutnya P pangkat 2 dipangkatkan 4, kita langsung saja kita kalikan 2 dikali dengan 4, begitupun di Q 3 dikali dengan 4, sehingga kita peroleh P pangkat 2 kali 4 sama dengan 8, Q pangkat 3 dikali dengan 4 sama dengan Q pangkat 12. Ini adalah hasil dari
hasil dari min 2P pangkat 2 Pi pangkat 3 dipangkatkan dengan 4. Sangat gampang dipahami kan matematika. Nah, kita lanjut ke soal yang berikut. Kita punya soal min X pangkat 3 Y pangkat 2 Z pangkat 4 dipangkatkan 5. Nah, ini tidak ada koefisiennya, maka kita bisa langsung saja kita tulis hasilnya nanti. Ini yang buat lebih gampang, yaitu kita kalikan 3 dengan 5, 2 dengan 5, dan 4 dengan 5. Maka kita langsung saja memperoleh hasilnya. Maka minnya tetap min X pangkat 3 dikali 5 sama dengan X pangkat 15. Y pangkat 2 dikali 5 sama dengan Y pangkat 10. Z pangkat 4 dikali dengan 5 sama dengan Z pangkat 20. Ini paling gampang kan teman-teman semua? Silakan berkomentar kalau belum mengerti di komentar di kolom komentar, sehingga saya bisa tahu bahwa teman-teman ada yang belum mengerti. Oke, hanya ini saja dulu. Semoga bermanfaat bagi kita semua.